Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua. Dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Videonya aku awali dari sini, aku langsung masak-masak aja ya teman-teman. Tadi aku udah bersih-bersih rumah, tapi aku lupa nggak aku videoin. Soalnya banyak teman-teman si bocil yang pada main, mereka tuh lagi gimana ya, berantakin gitu. Jadi aku kayaknya repot deh kalau aku videoin. Jadi videonya langsung aja dari sini ya. Setelah aku bersih-bersih rumah, aku lanjut masak. Aku masak di jam 9 pagi. Kebetulan si bocil lagi anteng, jadi aku gercep masak aja. Masaknya hari ini simple dan sederhana banget. Cuman satu menu aja, tapi ini bikin anak-anak lahap makan. Jadi menu ini tuh menu simple banget, sederhana, dan yang pasti kalau aku lagi mager masak, aku suka masak menu yang satu ini. Oke, walaupun hari ini aku masak cuman satu menu aja, tapi aku semangat share video ke teman-teman semua loh. Oke, dan sebelum aku lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman semua absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Komen dong, biar kita saling kenal dan saling akrab. Nah, kalau kalian udah pada absen, yuk aku lanjut lagi ke videonya. BTW kalian hari ini masak apa nih? Komen dong, kita sharing menu masakan yuk. Kalau aku sendiri hari ini mau masak menu simple sekaligus menu andalan aku buat anak-anak. Kenapa aku sebut menu andalan? Soalnya kalau aku udah masak yang kayak ginian, selain menu satsit gitu ya, ini tuh menu yang sangat wajib di setiap minggunya. Jadi masakan ini tuh bisa aku masak 3 kali dalam 1 minggu. Apakah itu? Ya ini dia sayur sop sederhana ala aku. Pokoknya sayur sop ini tuh bikin anak-anak makannya tuh lahap banget, apalagi Teteh Naila. Teteh Naila itu susah banget makan sayurannya. Tapi kalau di sayur sop ini dia selalu makan sayurannya. Kalau di masakan yang lain tuh susah banget dia. Makan kayak wortel, engkol, kayak gitu tuh susah banget dia tuh. Entah kenapa dan alasannya itu apa, anak-anak tuh susah banget ya kalau disuruh makan sayuran, termasuk Teteh Naila. Padahal sayuran tuh sehat kan, dan bagus buat tubuh kita. Aku tuh sering banget kasih penjelasan sama Teteh Naila bahwa sayuran itu ini itu, tapi dia tuh tetap aja gak mau makan sayuran. Oke, tapi biarin aja, mudah-mudahan kedepannya Teteh Naila bisa makan sayuran kayak aku sendiri. Aku tuh kan pemakan apa aja, mau itu sayuran, daging, aku tuh masuk gitu. Oke, aku lanjut lagi ke videonya. Di sini aku udah selesai potongin sayuran buat si sayur sopnya. Next, aku lanjut cuci bersih sayurannya. Di sini aku pakai sayuran kol, wortel, dan 1 buah lobak. Di sini aku pakai 1 buah karena ini tuh ada sisa bekas kemarin aku masak sayur apa sih lupa. Pokoknya pakai santan gitu. Terus aku ada 1 sisa. Nah, sayang kan daripada dibuang, jadi aku satuin aja sama sayuran buat sopnya gitu. Oke, di sini juga aku nggak lupa cuci bersih daun seledri dan daun bawang. Buat si daun seledrinya aku pakai agak banyak, soalnya aku tuh lebih suka kalau masak sayur sop si daun seledrinya itu banyak wanginya, itu jadi lebih berasa gitu kan. Jadi kalau misalkan bikin sop itu aku tuh nggak pernah skip si daun seledri, dan yang pasti daun seledrinya itu agak banyak biar aroma dari sayur sopnya itu berasa gitu kan. Aroma daun sopnya gitu. Lanjut, setelah aku cuci bersih sayurannya, di sini ada pemandangan yang mengganggu mata aku, yaitu cucian piring yang menumpuk tadi pagi yang belum sempat aku cuci soalnya ada aktivitas yang harus aku selesaikan dulu gitu. Nah, aku lanjut aja cuci bersih piring kotor bekas aku sama Teteh Naila sarapan tadi pagi.
Aku cuci piring dulu sebelum nanti aku lanjut masak. Padahal seharusnya jangan dulu dicuci ya ini piring. Cucian piring yang kotor tuh jangan dulu dibersihkan. Soalnya aku kan mau masak. Pastikan nanti tuh bakalan banyak mangkok kotor, wajan kotor, piring kotor, dan yang lainnya juga. Tapi aku tuh tipe orang yang gak bisa kalau mau masak lihat di wastafel itu numpuk cucian piring gitu. Gak bisa banget. Harus wajib wastafel itu bersih dari cucian piring. Ada yang sama kayak aku gak sih? Kalau misalkan mau masak tuh si dapur tuh harus bersih dulu, bersih dari cucian piring atau dari sampah-sampah yang berserakan gitu loh. Soalnya suka nggak betah aja, mood buat masak itu jadi hilang seketika kalau lihat cucian piring yang menumpuk di wastafel gitu loh. Oke, nggak berasa cucian piringnya udah selesai aku cuci semua. Di sini aku lanjut mau ngulek bumbu halus buat nanti si sayur sopnya. Sebenarnya bumbunya itu bumbu dasar pada umumnya ya teman-teman, kayak semacam bawang putih, bawang merah. Tapi aku di sini tambahin sedikit pala dan merica utuhan. Aku tuh lebih suka masak sayur sop pakai bumbu halus kayak gini ya teman-teman. Cuman kalau bumbu sayur sop diulek kayak gini tuh si kuahnya jadi agak keruh gitu. Tapi kalau misalkan si bumbu kayak bawang putih, bawang merahnya diiris, kemudian digoreng, dan kita masukin ke si kuah sopnya, nanti kuah sopnya bakalan bening. Beda lagi sama bumbunya kita ulek, kemudian kita goreng, nah itu kuahnya bakalan agak keruh. Tapi nanti si bumbunya itu jadi ngaldu banget loh, jadi wangi banget deh. Oke, buat si bumbunya di sini udah selesai aku halusin, kemudian aku tumis sampai si bumbunya ini benar-benar harum dan matang ya. Kemudian aku masukin ke kuah sopnya. Kita aduk sampai si bumbunya ini tercampur merata. Kemudian aku masukin sayuran yang agak keras dulu semacam wortel dan lobak. Kalau misalkan udah setengah matang, aku masukin sayuran kol. Nah, nggak lupa aku kasih garam, kaldu ayam, dan gula pasir. Aku juga tadi lupa sebutin, aku masukin ayam yang udah aku rebus dan aku siangi dulu, cuci dulu. Jadi ngilangin kotoran-kotoran semacam darah-darahnya gitu. Nah, aku cuci langsung aku masukin ke si sopnya. Dan biar lebih sedap, aku masukin daun bawang barengan tadi sama bumbu halusnya ya. Tapi nggak aku goreng barengan sama bumbu halusnya si daun bawangnya. Dan di step terakhir, aku masukin si tomat dan daun seledri. Aku masukin si tomatnya di akhir supaya teksturnya itu nggak terlalu hancur, tomatnya tetap seger dan warnanya cantik. Oke, itu dia menu harian aku. Satu menu aja tapi bikin anak-anak lahap makannya. Masaknya selesai, lanjut kita makan, tapi aku nggak videoin soalnya tadi repot. Nah, aku lanjut aja videonya di jam 3 sore. Di sini aku mau lanjut bikin cemilan lagi buat anak-anak. Kenapa aku bilang bikin lagi? Karena aku tuh hampir tiap hari kayaknya bikin cemilan buat anak-anak, tapi kadang sempet aku videoin, kadang juga enggak. Soalnya kalau di videoin itu butuh waktu yang cukup lama ya teman-teman. Sedangkan anak-anak itu enggak yang sabaran, kalau bikin cemilan tuh pengen cepet jadi deh. Nah, tapi di video kali ini mumpung anak-anak itu lagi pada main, jadi aku sempet videoin ya. Di sini aku mau bikin cemilan puding lumut gula merah. Tuh, ini tuh cemilan murah meriah dan gampang banget bikinnya. Aku yakin teman-teman semua pada jago bikin puding-pudingan. Mau itu puding gula merah, puding coko alpukat, atau puding mangga dan yang lainnya. Pasti pada jago lebih dari aku deh. Buat bikin puding lumut gula merahnya sendiri, di sini step pertama aku panasin air sekitar 700 ml air, terus aku tambahin 225 gram gula merah dan aku tambahkan 1 lembar daun pandan. Aku masak sampai si gula merahnya larut. Kalau udah larut, aku sisihkan dulu. Dan lanjut di step kedua, di panci yang berbeda. Di sini aku masukin 1 bungkus agar-agar putih, 1 saset santan instan, 1 saset susu kental manis, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanila cair.
Kemudian aku tambahkan 1 butir telur dan kocok lepas. Kemudian aku masukin ke semua bahan-bahannya. Aku aduk sampai si bahan-bahannya ini tercampur rata, sampai nggak ada bahan yang menggumpal. Kalau sekiranya bahan-bahannya udah tercampur rata, kemudian aku masukin gula merah yang udah aku larutin tadi. Dan enggak lupa aku saring dulu, karena di gula merah itu banyak banget kotoran-kotoran kecil, kayak semacam batu kecil gitu kan, terus semut-semut kecil juga. Jadi aku saring dulu, biar nanti hasil si pudingnya itu lembut ya teman-teman. Aku aduk-aduk, keadaan si pudingnya belum aku masak. Nah, kalau bahan-bahan si pudingnya udah tercampur rata, baru aku masak si pudingnya di api sedang cenderung kecil. Nah, jadi aku masak pertama itu di api besar dulu. Kalau misalkan lumutnya udah mulai keluar, baru aku masak di api sedang cenderung kecil. Nah, ini dia si lumutnya udah mulai keluar. Di sini kita nggak usah aduk-aduk. Kita diamkan dan tunggu sampai si lumutnya ini keluar banyak. Berhubung di sini aku mau hasil si lumutnya itu kecil-kecil, rapat-rapat, jadi aku sering ngaduk-ngaduk si puding lumutnya ini. Tapi buat kalian yang mau hasil lumutnya itu besar-besar, renggang-renggang, kalian jangan sering-sering ngaduk si pudingnya. Nah, di step ini kalau kalian pengen puding lumutnya ini full lumut, kalian tuangin si pudingnya ini ke cetakan dalam keadaan pudingnya hangat, jangan masih panas. Berhubung di sini aku mau si pudingnya itu terpisah antara gula merah sama lumutnya, jadi aku tuangin si pudingnya ke cetakan keadaan masih panas. Oke, di sini tinggal aku tunggu aja si pudingnya ngeset. Aku tunggu sekitar 3 jaman. Singkat cerita, si pudingnya ini udah aku diamkan selama 3 jam dan udah aku masukin juga ke kulkas. Ini keadaan pudingnya bener-bener dingin ya teman-teman. Soalnya puding itu lebih enak dimakan dalam keadaan dingin. Ini hasilnya cantik dan rasanya enak banget. Wangi juga dari perisa vanila tadi ya teman-teman. Tapi kalau kalian pengen si puding lumut gula merahnya ini lebih berasa dan lebih wangi gula merahnya, kalian skip aja bagian perisa vanila cairnya. Kalian bisa ganti sama vanili bubuk, tapi jangan banyak-banyak, nanti hasilnya bakalan jadi pahit ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau cobain si puding lumut gula merahnya. Aku potong dulu. Dan kalian jangan salpok sama pisau sultan aku, saking banyaknya jadi aku pakai pisau yang ini aja. Banyak di toko oren. Nah, ini dia puding lumut gula merahnya ala aku, yang pasti ini enak, manis dan nggak bau amis juga ya, walaupun pakai telur. Manisnya nagih dan nggak ngebosenin. Oke, videonya cukup sampai di sini, soalnya ini udah di penghujung video. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian suka sama videonya dan bantu subscribe buat kalian yang belum subscribe. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.